Itu rasanya kayak gue lagi pakai inek, campur ganja, campur sabu-sabu, campur kokain, kayak beneran bro. Pecah semua di situ ya. Pecah. Gitu. Overwhelming. Di sini overwhelming di otak. Hai, what's up everybody? Welcome back to Sudut Pandang, podcast sangat jujur, persembahan dari Jujur Aja. And back with your host, dua host kamu, yaitu Fedi Budiman di sini dan di sana ada Victor Prawata. Yes, dan nggak kerasa sudah memasuki episode yang 7. Yakin 7 ya, 7 Kok udah salah hitung kayaknya, udah Yakin? udah berapa, Peng? Gua ngerasa gini, Peng. Sejak kita mulai mengundang beberapa narasumber gitu ya, kok gue ngerasa inspired banget dari setiap kali ngobrol gitu. Latar belakang orang beda-beda, perjuangan mereka beda-beda, life journey-nya beda-beda, dan banyak banget esensi dan cara berpikir mereka yang akhirnya juga buat gue kayak, wah gila, gue nggak pernah menyangka loh ada orang bisa pikir kayak gitu. Seru-seru banget gitu. Akhirnya kayak gue ngerasa, wah nggak salah nih bikin podcast kayak gini. Ternyata ada banyak sekali unexpected values yang bisa kita ambil gitu ya. Benar. Karena kisah hidup orang tuh pasti beda-beda dan ya sama, unpredictable, unexpected. Seperti narasumber kita yang satu ini. Lo mesti tahu tuh ya bahwa gue kenal orang ini tuh udah cukup lama. Dari salah satunya juga karena kita main futsal bareng gitu kan. Dan dari situ kita juga semakin akrab. Dan sampai sekarang juga masih keep in touch. Bahkan anak-anak kita sekarang bahkan sekolah di sekolah yang sama. Jadi kayak jalan hidup gue nggak bisa jauh-jauh dari orang ini gitu. Mungkin jodoh. Dan bro. menarik sekali, dan life journey orang ini juga sangat menarik karena awalnya kalau ngelihat, mungkin nanti viewers sama listeners akan mendengar sendiri dari startnya sampai ke titik sekarang nih, itu beda banget nih perjalanannya. Itu yang wah, bener-bener gue juga pas denger sampai ke titik sekarang tuh kayak, hah, yakin nih bener nih dia jadi begini sekarang. Bahkan istrinya pun juga kayak what gitu loh. Yang karena yang lebih lucu adalah bahwa sebenarnya gue lebih mengenal istrinya dulu baru kenal sama orang ini. Well, without further ado, mari kita sambit Bapak Raditya Olowan. Yeay, what's up bro? Berterima sambitannya. Yo, bro. Set, ngeles lu. What's up bro Victor? Apa kabar, Baik, Mr. Raditya baik, Olowan? guys. How are you, bro? Baik. Gimana kabar kalian? Mantap. Baik, kita semua Baik. masih waras di rumah aja Masih di ya rumah kan, aja. masih hashtagnya masih di rumah aja. By the way, ini ya episode ke-7 ya. Yes, Soalnya 7. kebetulan 7 itu lucky number gua. Wih. Asik. Oi. Kenapa nih? Kantona? Oh bukan ya? Enggak, ulang tahun gua tanggal 7. Bukan Pak, dia bukan penggemar yang baju merah itu, dia bukan baju ya? biru. Oh, biru. Kita Oke. biru. Baju biru dia. Ada blues. Sedap. Kenapa tuh 7 berarti? Karena 7 itu tanggal lahir gua. Lalu 7 itu ya gua bisa bilang dia perfect number lah buat gua ya. Sadap. Bro, lu Yes, 7 Desember ya bro? Apa? Yes, Desember. Sama, gue juga 7 Desember, percis. Yang Makanya gue Oh wow. gak kaget. Gua lupa. Keren bro. itu dia. Gitu ya. Jadi karena kalian sama, jadi merasa sama-sama keren. Sorry ya Oke, Peng, gue boleh, jadi boleh. ganti deh hostnya, jadi gue sama Ah, Radit aja. gua pikir gitu. Kita bikin namanya Sudut 7. Sudut 7 ya. Iya. Ya udah, oke, viewers and listeners, mungkin ini episode terakhir gua, so silakan dikenang baik-baik muka gua di sini ya. Oke, thank you guys. Sadap. Oke, ini udah menemukan kesamaan nih. 7 Desember kalian berdua. Oke, good. It's a good start. Tapi yang kita mau dengarkan dari Radit ini tentu saja satu kisah yang gue yakin tidak sama kita. Pastinya sangat berbeda sekali. So, sampai ke titik hari ini, kita tahu bahwa itu semua pastikan bukan kebetulan. Iya. Bahwa ada yang lebih besar dari kita semua yang menyayangi lo, Iya. sampai mengarahkan lo ke jalan Yes, itu. yes. Tapi boleh dong cerita dari awalnya gitu. Oke, jadi yang pertama gue bukan orang yang punya plan untuk membangun hidup yang ya kita bilang ya hidup yang baik, hidup yang benar, apalagi hidup yang berdampak gitu ya. At least hidup yang jadi inspirasi buat orang. Gue memang senang untuk lihat orang seneng, makanya gue berusaha untuk jadi apa yang orang-orang sekitar gue mau. Ya, akhirnya People pleaser ya. Iya, gue sangat people pleaser. Dan gue sangat senang dengan itu. Makanya gue dari SMP senang banget bergaul.
Gua main ya dari main bola, main basket, main band, semua gue ikutin. Gua jadi ketua, punya di OSIS gue ikutin karena gue seneng untuk, gue seneng aja untuk bikin orang seneng. Nah, background keluarga gue juga sebenarnya oke aja ya. Hanya memang bokap itu jarang di rumah karena bokap dia kerja di luar negeri, di luar kota, sampai dia baru balik tuh sekitar 2004 lah. Nah dari situ gue mulai masuk tadi ya, karena gue senang untuk senengin banyak orang dan gue mulai melihat apa yang orang-orang lain lakukan, gue mulai ikut-ikutan. Ya tadilah anak band ngapain sih? Ya udah hal-hal yang mereka lakukan. Nah lalu gue terjun juga ke mulai masuk ke dunia drugs. Di SMP juga, akhirnya mulai SMA mulai lebih dalam lagi. Nah di situ gue pertama kali ke gap sama sekolahan ya. Jadi di SMA kelas 2 gue ke gap, terus gue di drop out ya. Sama SMP lu tuh SMP lu Bul, cuman gue di SMA-nya waktu itu. Di situ pindahlah ke sebuah sekolah. Nah itu kayak sebenarnya gue dikeluarkan dari kandang anjing ya, kandang anjing kan baik ya. Sekolah itu memang anaknya oke lah, dipindahin ke kandang buaya. Parah. Di situ malah tambah parah ya. Oke. Orang Ambon, orang Batak. Malah di sekolah sebelumnya sebenarnya nggak parah karena gue pakai narkoba bukan sama teman-teman sekolah gue, tapi sama teman-teman di luar. Nah udah di situ dipindahkan dah ke sebuah sekolah yang memang kerjaannya tawuran, kerjaannya pakai narkoba tuh di WC bro. Terus yang kerjaannya tukeran video bokep sama guru sekolah. Jadi bayangin guru sekolahnya, aku kasih nilai kamu bagus, asal lu kasih gua video. Oh ya udah. Nah itulah akhirnya mulai pelan-pelan jualan narkoba juga. Akhirnya mulai masuk ke klub waktu itu. Gue mulai seneng juga, gue seneng musik, gue seneng musik DJ, mulai jadi DJ. Ya udah di situ mulailah, di situ akhirnya gue mulai jauh ke dunia narkoba sampai akhirnya jualan. Dan sekali lagi gue pakai narkoba jadinya bukan buat maksudnya gue jualan narkoba bukan buat dapetin duit ya. Gue seneng liat orang seneng gitu loh. Makanya dulu gue dikenal dengan Tidar si bandar baik ya, karena gue seneng aja untuk kasih orang lagi sedih, seneng pakai ini. Terus juga gue utang boleh nggak? Santai. Nah gue rela sampai jual motor gue, gade motor gue nyolong duit orang tua gue hanya untuk dapetin itu barang. Dan gue bisa sharing ke mereka karena gue berpikir ya dari sudut pandang gue, ya beginilah yang namanya kita membantu sesama, bikin dia happy gitu kan. Ya kasih cimeng gratis, kasih inek gratis. Nah itu yang gue pikir dahulu, bahwa dengan kita bisa bikin senengin orang, ya gue jadi orang baik gitu. Sampai akhirnya terjun parahnya itu di 2006, gue kegerebek di kos-kosan gue. Gue berkuliah di sebuah kampus kedokteran gigi waktu itu di daerah Bintaro. Dan satu waktu teman gue telepon, Dit ada barang nggak? Ya singkat cerita gue bilang ada. Waktu pas dia datang udah dengan 4 polisi, 4 apa 5 gitulah. Itu ditembak men, itu benar-benar ditembak jedar. Wah itu buset. Jantung mau copot bro, bener-bener itu udah nggak ada lagi tuh friend brother, itu udah MT-MT-an tuh di situ. Barbuk ketahuan langsung bukan punya gua, padahal bener-bener bukan punya gua. Yang itu punyanya dia kagak mau ngaku, kan kurang ajar, jadinya kan kita yang kena semua gitu. Udah kita diangkut lah, masuk di Polres Pamulang waktu itu sama istri gue juga, maksudnya sama Joanna waktu itu yang masih jadi pacar gua sama ada 3 teman gua. Nah disitulah pertama kali orang tua gua sama orang tua Joanna pertama kali ketemu. Itu di tempat yang romantis. Polres Pamulang. Pengenalan calon mertuanya sesama besan ya, romantis banget ya. Calonnya biasanya di restoran yang meriah, yang agak mahal dikit gitu kan. Ya ini mahal sih memang. Kantor polisi. Nah, cuman itu ya. Ini yang ngubah sudut pandang gue tentang hidup. Ya tentang ya kita bilang tentang love ya. Adalah ini. Jadi bokap nyokap gue sama bokap nyokap Joanna ketemu itu nggak. Biasanya kan pasti ribut dong. Mereka kenalan, halo, oh ini ibunya, iya. Aduh mohon maaf, malah saling minta maaf, silaturahmi. Oh ya ampun. Jadi gue di pojok itu
di sama Joanna tuh kayak ya keadaannya kita lagi under influence juga di situ kan, lagi agak-agak setengah high lah. Tapi ngelihat mereka tuh nggak ada tegang-tegangan, mereka tegangnya tuh kayak oke, kita harus jaga anak kita nih, anak kita bagaimana kayak gitu. Nah, itu di situ sebenarnya salah satu yang menjadi apa ya, pengubah sudut pandang ya. Jadi paradigma demi paradigma itu di situ mulai dipupuk. Wih, ada orang tua gue yang berdiri buat gue. Ternyata orang tua gue ini loh sayang, bukan kayak orang-orang sekeliling lu yang cuman mau lu doang ketika lu punya, yang cuman mau narkoba lu doang, yang cuman mau si Radit yang asik, Radit yang menyenangkan. Tapi kalau gue lagi nggak menyenangkan, kemungkinan besar mereka siapa tahu pergi. Walaupun memang gue dulu cukup dekat ya, gue tuh kalau punya pertemanan tuh cukup dekat. Makanya beberapa teman gue bilang kayak si Radit mah semuanya sahabat gitu. Kayak gue bilang sama Bully ya, Bully is one of my best friend. Buat gue gampang banget buat gue ngomong begitu karena gue punya temen tuh banyak. Cuman muncul di pikiran gue, kalau tiba-tiba gue bikin salah sama mereka, bisa jadi mereka gak ada. Nah cuman orang tua gue enggak. Gue udah bikin salah mulu ya, SMP kasus, SMA di drop out kan narkoba, terus banyak kasus dari hari itu sampai yang gue di penjara itu udah banyak banget. Ini tabungan ya, seperti tabungan paradigma, tabungan sudut pandang. Yang terakhir adalah ketika Joanna hamil. Nah ketika Joanna mengandung itu titik terakhir sebenarnya yang bikin gue nyadar bahwa aduh, kayaknya hidup gue ada yang harus dirubah nih. Karena kasus penjara itu belum mengubahkan gue sepenuhnya untuk membuat gue berpikir gue harus membangun kehidupan yang berbeda nih. Karena selama ini kehidupan yang gue bangun gak membawa gue kemana-mana. Sorry, gue potong sedikit. Dari yang pertemuan pertama kali kedua orang tua itu kalian di penjara sampai si Joanna hamil itu rentang waktunya berapa lama tuh? Kira-kira mungkin 6-7 bulan ya. Bukan 6, 7 karena kita suka 7 aja. Asik. Konsisten. Tadinya mau 6. Iya, oke. Jangan-jangan lo pasti gerebek 7 orang isinya di dalam situ. Kayaknya jam 7. Dipas-pasin. Ya kira-kira sekitar segitu bulan setelah itu. Oke. Ya. Kemudian itu akhirnya yang tertanam di pikiran gue adalah gue bentar lagi bisa jadi bapak lo nih. Kok lu masih hidup begini aja gitu. Jadi ada pemikiran itu. Nah pikiran kedua adalah waduh, masalahnya kan dari awal itu gue merasa dan menyadari dari 3 bersaudara, gue anak tengah, gue mulu yang bikin kasus gitu loh, bikin kasus. Nah ketika kasus terakhir ini langsung kepikiran adalah rasa bersalah karena ini bukan kesalahan pertama masalahnya. Jadi bukan sekedar karena Joanna hamil, tapi waduh, another isu gue bawa ke mereka bisa terima nggak ya? Ini isu yang menurut gue bukan pertama kali, udah sering banget nyokap gue dipanggil guru, diskors, di drop out, ketahuan gue nyolong uang, ketahuan narkoba, udah banyak banget. Nah terakhir lagi ini. Nah ini yang membuat bukan hanya perubahan paradigma ya, tetapi perubahan hati di sini. Seperti ada kedalaman hati gue tuh diubahkan. Nah ketika gue bawa pesan ini ke bokap gue pertama ya, gue bawa pesan ini ke bokap nangis pertama. Dia benar-benar kayak papa belum bisa ngomong apa-apa nih Dit, besok kita ngomong ya. Ya udah, besok kita akhirnya ngobrol lah di sebuah restoran dengan asumsi ekspektasi ya at least bokap gue marah lah, ngamuk lah, atau at least ini for the first time bokap akhirnya keluar siapa dia sesungguhnya karena kekecewaannya sama gue. Tapi pas ngobrol-ngobrol itu kita ngobrol santai sampai di ujung pembicaraan kita bokap taruh sendoknya, kita selesai makan. Nah ngomonglah tentang kehamilan Joanna. Nah, intinya dari banyak yang diomongin ada satu kalimat yang gue ingat sampai hari ini adalah bokap cuman bilang, Dit, kalaupun besok kamu bikin dosa lagi atau kalaupun lu besok aneh-aneh lagi, ingat gue tetap akan mati buat lo. Jadi di situ bokap mau bilang kayak, Dit, nggak ada satu kesalahan pun yang bisa bikin lu berubah jadi bukan anak. Lu tetap anak gue dan gue akan tetap berdiri buat lu. Itu aneh sih. Mungkin kita bisa bilang, nggak tahu ya, dari beberapa sudut pandang mungkin itu bapak nggak mendidik, gitu kan? Bisa aja. Dan gue cukup setuju juga. Ini yang bokap gue lakukan sebenarnya risky banget loh. Gue bisa take it for granted gitu kan.
Cuman nggak tahu Iya, kenapa that moment was so powerful sampai ketika bokap ngomong gitu, itu rasanya kayak gue lagi pakai inek, campur ganja, campur sabu-sabu, campur kokain, kayak beneran bro. Karena rasanya Pecah semua di situ ya. pecah. Gitu. Bener-bener kayak waktu dia ngomong itu overwhelming. Di sini overwhelming, Iya, di otak ini nggak nyambung. Jadi kayak ada yang nabrak antara asumsi gua dengan realita. Nah, Iya, iya. waktu dia ngomong gitu, bokap bakal cepet ngomong gini, "Dit, anything yang kamu putuskan papa support. Kalau lu mau terus, kamu kan belum punya pekerjaan, maksudnya pekerjaan cuma DJ dan itu gak seberapa lah. Terus kamu juga baru di drop out, kamu lagi kuliah sambil kerja dan aku yakin kamu juga belum sanggup. Pokoknya papa akan support secara keuangan sampai kamu mapan. Tapi duit apa yang menurut kamu benar? Kalau kamu sampai mau aborsi, dosa kamu papa yang tanggung." Nah, sebenarnya kan nggak bisa dosa ditanggung bokap gua. Tapi seakan-akan bokapku mau bilang gini, lu mau lakuin yang benar, lu mau lakuin yang salah, gua akan stand buat lu. Gitu loh. Nah ini memang agak gila. Nah itu seakan-akan ya kalau kita ngomongin hal-hal yang lebih spiritual, itu kayak seakan-akan Tuhan ngomong sama gua kayak, "Dit, there's nothing can make me love you more or love you less. Gak ada hal yang bisa bikin lu jadi gua nggak sayang malu bertambah atau berkurang." Gue yakin Tuhan nggak setuju gue aborsi, tapi kayak dia tuh mau ngomong kayak, lu mau bikin hal yang terburuk aja, gue udah sayang sama lu. Nah justru itu membuat gue jadi memutuskan, enggak, udah fix gue nggak mau gugurin, gue mau terusin karena gue tahu ada orang tua yang berdiri buat gue. Dan jujur di situ gue merasakan banget kasihnya Tuhan. Gue kayak merasa mungkin ini ya gue sebagai seorang Kristiani punya kebenaran tentang seorang Yesus yang gue percaya ya, yang tadi maksudnya yang story-nya gue dengar dia mati buat gue dan sebagainya. Tapi ketika bokap gue cerita tentang itu, gue langsung menyadari kasihnya dia. Seakan-akan kayak Tuhan mau ngomong lewat bokap gue buat gue. Nah itulah yang membuat gue akhirnya berubah sampai saat ini. Nah dari ngomong sama bokap, gue pulang tuh ke rumah. Nah itu bener-bener bro, itu salah satu momen terbaik. Gue kayak orang bodoh, kayak orang bengong. Sampai di perjalanan tuh gue kayak, ini apa ya? Karena gue gak bisa terjemahin. Gue takut tapi berani. Gue bingung tapi kayak ada keyakinan. Gue ngerasa bersalah tapi dicintai. Jadi kayak perasaan itu berkecamuk. Nah akhirnya gue pulang sampai ke rumah. Gue cuma 5 menit tidur, terus gue tidur bangun bro, langsung nangis. Itu mungkin ya di kepercayaan yang gue percaya itu seperti kayak terjamah gitu ya. Jadi gue benar-benar lagi tidur, gue nggak ada kepikiran untuk ngomong sama Tuhan, nggak. Gue cuma tidur, gue bangun nangis. Nangis tuh kayak ada perasaan apa ya? Kayaknya beban selama ini yang gue tanggung, perasaan sombong gue, perasaan keakuan gue, mau jadi kerennya gue, perasaan gue control everything, itu capeknya tuh lepas di situ. Lepas, I'm not good enough, I never enough. Itu lepas. Terus gue cuma nangis sama Tuhan. Dan itu gue pertama kali ngalamin kebebasan. Dan itu yang menjadi istilahnya momentum untuk perubahan gue sampai saat ini. Wow, very interesting. Jadi itu adalah salah satu titik terpenting. Dan ya bisa dibilang itu titik baliknya ya. Kita coba sedikit sih elaborate soal itu. Soal apa yang lo sedang kerjakan sekarang sebagai seorang pendeta yang menggembalakan sebuah gereja lokal. Coba lo ceritakan momen itu, perjalanan lo itu. Ketika gue istilahnya terjamah ya gitu ya. Nah gue langsung punya kerinduan. Kerinduan gue bukan tentang agama ya. Tapi kerinduan gue adalah, gue rindu banget nih anak-anak, sahabat-sahabat gue, teman-teman gue atau banyak orang di sana bisa ngalamin ini. Satu perasaan fulfilled ya. Satu perasaan yang dimana gue nggak perlu cari lagi di luar. Artinya gue main di luar karena ya gue pengen main, gue pengen mencari inspirasi, karena gue pengen membangun hubungan pertemanan, bukan untuk mencari jati diri, bukan untuk mencari kepenuhan, bukan untuk mencari kepuasan yang gue nggak pernah bisa dapetin. Apapun narkobanya, dengan siapapun gue pacaran, gaya apapun yang gue lakukan gitu ya, ketika kita berhubungan nggak ada yang pernah bisa bikin puas. Nah gue cuman rindu itu. Nah akhirnya kalau mundur dikit, waktu gue masuk penjara itu, jadi sebenarnya gue nggak masuk,
gue cuman 1 hari di sana untuk dicek, ditelusuri, dan memang ajaibnya itu tes urin gue negatif. Padahal kan gue lagi make ya. Jadi itu sebuah hal yang gua nggak ngerti itu ilmiahnya dari mana gitu ya. Nah akhirnya gua memutuskan untuk mengatakan inilah yang namanya kebesaran Tuhan ini ya, pekerjaan yang kita nggak bisa pikirkan. Nah sahabat gua masuk, ya Bully kenal si Napi ya kan. Nah sahabat gua nih masuk dan dia masuk 5 bulan. Nah tapi menariknya di dalam penjara itu dia ngalamin sebuah spiritual journey. Jadi mamanya ngasih dia kitab suci, terus dia baca, katanya ada ayat yang loncat sama dia dan dia nangis di situ. Nah jadi antara perjalanan gua sama bokap gua tadi yang ketemu Tuhan tadi, terus dia di penjara itu, kita ketemu pas keluar. Dia meyakinkan gua, Dit, dia manggil gua Tidardar, gua tuh ketemu Tuhan di penjara. Nah, buat gua yang udah ngalamin Tuhan juga kayak yang bener lu gitu loh, karena kan gue juga nggak bisa menerjemahkan spiritual journey gue saat itu. Sekarang gue bisa bilang gue ketemu Tuhan, tapi saat itu gue ngerasa gue kayak dijamah, tapi tidak dengan apa yang si Napi bilang. Gue ketemu Tuhan, ayatnya loncat ke gue, waduh, karena itu menurut gue gokil banget. Nah disitulah kita memutuskan untuk mau nggak kita bikin komunitas. Oh ya udah, nah dari situlah akhirnya kita mulai jangkau teman-teman kita mulai akhirnya berbagi hidup. Ya akhirnya gua kan pekerjaan nge-DJ ya. Jadi kita abis gua nge-DJ ya itu di table tuh bisa ngomongin kehidupan. Terus akhirnya pulang ke rumah ya mungkin Bully juga tahu ya, akhirnya kita ngumpulin teman-teman, komsel kita jadi komsel yang unik. Ya kita komsel juga maksudnya bikin persekutuan itu kita bisa bilang tongkrongan positif itulah ya. Ya sambil ngelakuin hal-hal yang lucu juga, sambil minum lah, sambil ngerokok dan sebagainya. Karena bagi kita nggak peduli apa yang orang lakukan. Yang kita peduli adalah supaya mereka sadar mereka dicintai, mereka sadar mereka itu berharga gitu loh. Bahkan juga nggak menutup untuk agama lain ya, untuk mereka ikut ngomongin kehidupan aja. Kita rindu buat ngomongin life, menyadari bahwa di atas semua ini ada ya pribadi yang lebih besar daripada kita, greater being yang cinta sama kita. Nah, itulah sebenarnya awalnya sampai kita membuat menjadi utuh dan asli si muda ini. Ya. Dan kata menjadi utuh itu whole dan asli atau otentik. Nah, gue percaya banget ada hubungan antara menjadi otentik dengan whole, dengan menerima diri lu apa adanya dan menjadi yang terbaik dari diri lu. Nah itu ada hubungan. Pas dipaduin ternyata ajaib, menarik banget. Karena semua orang kan pengen kayak, this is me, this is my full version. Tapi jadi mengganggu banyak orang, jadi kayak menjolimi banyak orang. Ternyata kurang lengkap dari apa yang kita alami. Full version of you penting, otentik penting. Tapi lebih penting lagi adalah menjadi best version of you. Nah inilah yang kita buat di komunitas kami, di gereja lokal kami, di mana kami menerima orang dari segala macam bentuk, bahkan termasuk yang melayani di gereja juga segala macam bentuk, belum bertobat sepenuhnya udah ayo melayani, karena pelayanan bukan buat orang sempurna. Kita semua orang-orang hancur yang pengen benar-benar ngalamin perubahan. Ya begitulah, makanya cukup unik, disitulah tempat kita. Mungkin gitu. Wow, interesting ya. Tapi karena tadi si Radit ini udah mention soal utuh dan asli, karena perjalanan dari hancur berantakan itu kemudian sampai ke sini kan banyak sekali proses yang Tuhan sudah kerjakan sekarang sehingga menjadi seperti ini nih. Dan itu yang akan kita bahas Toh ya, akan kita ulik soal menjadi utuh dan asli itu ya Toh ya. Gua kepikir gini sih, gua tertarik banget sama ceritanya Radit sih. Gimana caranya lu akhirnya bisa benar-benar mengalami satu proses berdamai dengan masa lalu lu dan akhirnya memiliki mindset menjadi utuh dan asli ini gitu. Kita kalau mau ngomong, mungkin listener kita, pendengar kita tuh banyak orang yang lagi mengalami, gue tuh susah mau ngelihat purpose gue atau kemana gue harus menuju, masa depan gue dan lain sebagainya, karena gue punya masa lalu berantakan. Gue punya keluarga begini, gue punya masa lalu begini, gue pernah mengalami ini dan itu, gue punya rentetan kegagalan di masa lalu gitu.
Gua nggak bisa melihat masa depan gua. Mungkin itu yang banyak dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang juga, dan itu yang membuat mereka juga memiliki rasa minder, memiliki rasa nggak layak, memiliki rasa nggak pantas dalam pergaulan dan Atau lain menjadi sebagainya. keluar dengan jati diri yang bukan mereka gitu, karena mereka Yes. mungkin kalau menurut gua juga nih kayak trying to fake it, jadi nggak jadi otentik, nggak jadi asli gitu. Yes. Oke, jadi tipsnya memang dari perjalanan yang gua alami, menerima diri, termasuk menerima seluruh cerita hidup lu, itu membuat lu akan mampu mengalami perubahan dan melihat masa depan lebih jelas. Karena kalau masa lalunya aja nggak jelas, gimana mau ke masa depan? Artinya gini, kalau kita bikin film, ya, kalau kita nonton film ya, terus filmnya itu dari scene awal sampai tengah itu kayak ada yang ditutup-tutupin, kayak ada sesuatu yang kayaknya nggak di open, kayak ini mau kemana sih? Tapi kalau kita lihat film ya, seburuk apapun mereka menampilkan keburukannya, kita bisa melihat ke depannya juga lebih jelas. Bahkan sesuatu yang buruk di belakang itu bisa jadi sebuah cerita yang menarik untuk bisa dielaborate atau dikupas, bisa dijadikan inspirasi di depan, gitu ya. Dan kalau lu mau lihat kisah inspirasi ya, yang pertama semua orang itu adalah orang bermasalah. Ini dia, semua orang itu punya masalah pasti. Masalah kecil aja deh, minder, itu udah masalah. Walaupun dia dari orang tua baik, nggak ada masalah, tapi pasti punya isu. Nah, bagaimana orang itu menghadapi isu tersebut kan bisa jadi inspirasi, gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya tipsnya gini, kalau kita sadar kita bukan hidup buat diri sendiri, there's always a story yang lu bisa bawa dari kesusahan lu untuk banyak orang sebenarnya. Nah, jadi inilah yang gue suka si Brené Brown ya, seorang researcher, dia pernah ngomong gini. Kelemahan ya, mengakui kelemahan, being vulnerable is not weakness. Tapi itu adalah true strength, dia bilang. Kekuatan yang sesungguhnya. Nah, menurut psikologi juga, ketika kelemahan kita tidak diakui, maka kelemahan itu nggak akan menjadi sebuah daya kekuatan. Itu akan selalu jadi kekuatan yang melemahkan, bahkan nggak bisa kita kontrol. Jadi sesuatu yang kita sembunyiin ya, dari alam unconscious kita, kalau ngomongin klinis ya, sesuatu yang kita sembunyiin, kita tutup dalam-dalam, dia akan mengubahkan kita sesuai dengan apa yang kita sembunyikan. Dan nggak pernah bisa diubah. Dia akan bergerak di luar kendali kita. Kalau kita buka, at least dia kita bawa ke permukaan, bisa disembuhin. Entah ada orang yang membantu, entah spiritual journey, entah berbagai hal. Makanya seringkali kan orang stres, kenapa sih gue kayak begini? Nah, kenapa? Karena they haven't deal dengan, gue bilang gini, harta karun itu. Menurut gue it's gold loh. Itu gold mining. Kelemahan lo, kecenderungan lo, masa lalu yang buruk, itu gold. Itu kayak harta karun yang banyak banget, harta-harta terpendam yang dibutuhkan buat Indonesia minimal, apalagi buat dunia. Itu sih. Jadi tipsnya adalah lu harus embrace itu, menerima itu, dan memiliki sudut pandang gini. Ini story gue yang jelek. Mungkin gue bukan lahir dari keluarga yang baik, tapi banyak juga orang di luar sana yang lahir dari keluarga yang mungkin kayak gue, yang butuhin inspirasi. Nah, dengan kita berpikir saya bisa hidup untuk banyak orang, membuat kita bisa mengambil langkah-langkah untuk menghadapi tadi otentisitas kita yang mungkin belum bisa kita banggakan. Menarik. Very interesting. Gue mikir gini bro, berarti kan tahap awalnya adalah penerimaan gitu ya. Kita menerima siapa diri kita dengan segala cacat buruknya itu, segala macam kita terima gitu ya bro. Tapi kan kalau bisa dibilang gitu ya, itu kan bukan hal yang mudah ya bro. Maksudnya apalagi zaman sekarang nih, dengan adanya sosial media yang semakin gila, kita dijudge sama banyak banget orang dengan begitu mudahnya gitu. And it's not easy untuk kita dicap dengan siapa kejelekan kita. Makanya yang kita mau coba tampilin di sosial media dan lain sebagainya, itu kan yang bagusnya, yang perfectnya, yang indahnya gitu. Itu yang membuat kita semakin punya mindset lebih sulit nih gue buat bisa nunjukin siapa gue yang jeleknya gitu kan. What do you think bro? Sebenarnya itu kan bukan satu perjalanan yang mudah ya untuk bisa menerima dan menampilkan sisi jelek gitu ya. Yes. Ya, gue setuju banget. Nah makanya kita perlu yang namanya inner circle ya. Itu kita perlu family yang pertama. Kita butuh keluarga ya biologis,
atau friend brother yang kita anggap keluarga. Karena gini, keluarga kita yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bisa menemukan kelemahan kita, tapi juga tetap menerima kita. Nah, itu real family. Nah, kita butuh banget orang-orang ini, yang dimana gue berani untuk memperlihatkan sisi jelek gue, dan gue yakin mereka tetap terima gue dan tetap ngebangun gue. Kalau kita ngomongin sosial media, memang itu kan bisa dibilang area impact ya. Mungkin kita menampilkan sisi baik kita menampilkan sisi yang luar biasa, karena kan menjual. At least kita lagi mencoba untuk menampilkan persona kita, and nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau teman-teman lihat, kalau kalian lihat cara gue juga berbagi di sosial media, setahun 2 tahun belakangan ini gue mulai menceritakan sisi yang nggak baik juga. Misalnya sampai hari ini guys, gue sering merasa gagal. Dan jujur itu sering gue alami. Ya walaupun mungkin dilebay-lebayin dikit, menurut gue cukup sering walaupun nggak tiap hari. Karena gue mengetahui, menyadari banyak orang yang memang merasa gagal. Dari mana gue tahu? Riset. Dari riset bunuh diri orang semakin banyak. Nah, gue melihat justru otentik ini, makanya gue seneng kalian bahas ini. Ini hal yang bisa dibilang 10 hal terpenting yang harus ada di dunia ini. Karena kita lihat sekarang kita hidup dengan sosial media, persaingan. Kita lihat, waduh udah punya mobil ini, waduh udah punya begini. Jadi setiap orang sudah terpola untuk I need to be perfect. Supaya entah followers gue nambah, entah supaya orang suka sama gue, orang bisa like gue, orang bisa terima gue. Nah, ini kita harus ciptakan sebuah counter culture. Karena kalau enggak, kita akan menghasilkan generasi yang sama gitu juga. Nah, termasuk gue di pelayanan, gue mencoba membuat sebuah value ya yang namanya authentic. Jadi MUDA ya. M itu mercy, U itu unity in worship, D itu discipleship, A itu authentic. Nah, ini memang kita jadikan budaya. Kenapa? Bahkan sampai ke pulpit, di mimbar kita ya harus share kebenaran, memang share firman Tuhan, kitab suci. Tapi jangan sampai kita berasa kayak, ayo teman-teman, kamu harus hidup seperti saya, nggak menghidupi karena saya sempurna seperti Tuhan saya. Enggak, gue justru ngajarin supaya kalian di mimbar ya harus jadi apa adanya. Walaupun nggak perlu nunjukin kayak kejelekan-kejelekan, tapi at least be vulnerable, be authentic, supaya orang-orang yang mendengarnya juga tidak punya kerinduan untuk menjadi sesempurna itu. Karena just be yourself, ya, embrace full version of you, supaya lu bisa diubahin menjadi best version. Nah, inilah yang gue bilang counter culture yang kita harusnya miliki di dunia. Gue sebagai orang tua, gue harus didik anak gue memiliki authentic. Wah, itu susah banget untuk mengizinkan anak gue bikin salah, dan gue peluk kesalahannya dia, gue cium dan gue ketawain, lucu ya kamu bikin salah itu ya. Abis itu gue didik, hey, this is not right. Ya, even area-area yang sensitif loh, gue berusaha untuk kayak, hey, it's okay, Daddy nggak mau kamu always be happy. Kan kita sering bilang ya, ayo anak-anak harus be happy. No, kamu nggak harus selalu happy kok. Kamu boleh nangis, kamu boleh marah. Kita bisa jadi musuh sementara. Gue izinin seperti itu supaya dia memiliki seluruh emosinya, bro. Ini juga bicara tentang otentik ya. Otentik bicara bukan hanya jadi apa adanya, memiliki masa lalu lu, tapi juga memiliki emosi lu. Nah, makanya kita perlu tadi menjawab pertanyaannya Bro Victor, perlu family, perlu core 1. Termasuk kita perlu jadi family buat orang-orang sekitar kita. Supaya apa? Mereka menerima full version of him, of her ya. Yang terakhir menjadi best version. Gitu. Lu lihat aja. Pernah lihat ini nggak? Si Kusno. Siapa sih namanya itu yang book setak itu yang ada di itu YouTube ini, bro. Dia punya akun Instagram apa YouTube udah ratusan ribu. Akunnya cuman ngapain? Cuman book setak, jadi giginya tongos. Terus ini caranya beatbox. Book setak. Ingat. Pernah lihat tuh. Lu bayangin itu puluhan ribu sampai ratusan ribu. Jadi kok bisa ya? Yang kedua si Alif yang nyanyi fals, tau gak lu sih? Iya. Love of my life. Jadi orang datang dia konser cuman mau lihat kefalsannya. Jadi kayaknya belakangan ini justru ketika lu nunjukin otentik lu,
itu mahal justru. Dan Iya, people iya, iya. pay. Orang berani bayar mahal, bayar endorse untuk lihat kejelekan lo gitu loh. Sampai akhirnya orang ngehina, tapi bukan ngehina yang apaan sih lo, tapi kayak anjay, goblok, tapi mereka mencintai. Jadi bukan lagi menghina. Nah, jadi kalau kita mampu bangun culture, orang jadi apa adanya. Memang dibully, tapi bulinya beda ya. Bulinya tuh kan lu bully sarkasm. Iya, Ini iya, iya. enggak. Iya. Ini bukan bully kayak goblok, gila. Ayo dong lu terus bikin kayak begitu, tapi jadi cinta. Nah, Iya. inilah yang sebenarnya kita sadar nggak sadar, orang tuh cinta, rindu untuk melihat sebuah otentisitas ya. Walaupun sekali lagi Victor betul, nggak semua orang bisa terima. Yes, Iya, orang yes, yes. bener. Tapi mungkin memang itu yang terjadi ya, maksudnya ketika semua orang berusaha untuk menjadi terlihat sempurna, menjadi terlihat bagus, ketika muncul satu orang yang otentik yang ya dengan segala kekurangannya, dengan ketonggosannya misalnya, itu menjadi stand out gitu. Nah mungkin Iya, itu ya mindset yang harus kita punya gitu, bahwa kita menjadi otentik supaya kita bisa stand out among the others gitu. Ketika semua berusaha menjadi sempurna, Stand ya out. kita That's right. jadilah rapuh, jadilah apa adanya gitu. Iya. Yes, that's good. Gue jadi belajar satu hal sih, Peng. Jadi membuka satu sudut pandang gue yang baru gitu ya. Kita kan di Iya. episode-episode awal membahas mengenai passion, purpose gitu kan. Iya. Terus kita ngomongin mengenai adanya strength yang merupakan talenta yang kita diberikan dan lain sebagainya. Betul. Gue menyadari ngobrol sama Bro Radit ini ya, being authentic itu berarti kalau kita ngomong talenta itu bukan cuma sekedar kelebihan ya. Bahkan kekurangan kita pun adalah talenta. Kayak tadi Radit juga mention gitu, kalau segala kelemahan kita, masa lalu kita yang mungkin berantakan itu adalah gold sebenarnya kalau kita punya mindset seperti itu gitu ya. Dan itu sangat amat bisa jadi emas kalau kita menjadi otentik, menerima kita seutuhnya gitu. Jadi kita seringkali berpikir talenta yang kita diberikan, strength kita itu adalah modal untuk kita berjalan ke masa depan. Tapi mungkin dengan itu aja nggak cukup, itu aja nggak menjadikan kita utuh gitu. Kalau kita nggak bisa menerima juga weakness-nya kita gitu ya. Iya. Iya. Bahkan kelemahan kita. Iya. Dan ada satu hal yang pengen gua bahas lagi sama Radit nih. Tadi menyangkut soal masa lalu lo, bahwa lo mengakui bahwa lo adalah seorang people pleaser. Sekarang ketika lo sudah berubah ke sini, apa sudut pandang? Gue yakin lo sekarang pasti masih tetap menjadi seorang people pleaser. Ketika ngomongin tadi soal otentik, ngomongin soal posting di sosial media, pasti salah satu unsur people pleaser adalah gue ingin menunjukkan sesuatu yang membuat gue orang senang, membuat orang suka, sehingga they hit that like button atau they hit that love button. Iya. Nah itu mungkin apakah menurut lo itu jadi sekarang dengan sudut pandang lo sekarang yang sudah completely different dari zaman dulu? Yes. Itu apakah menjadi dua hal yang jadi berbeda atau sebenarnya bisa nih bersamaan? Tapi gimana menurut lo kalau misalnya itu menjadi sebuah hal yang bisa dijalankan bersamaan? Ya, itu bisa banget karena people pleaser nggak sepenuhnya buruk kalau memang kita punya batasan, kita punya boundaries. Kalau sampai kita please people, sampai kita menghalalkan segala sesuatu, itu yang salah. Nah itu, jadi kita bisa jalan bersamaan. Makanya gue tetap untuk membuat segala sesuatu yang gue tahu orang-orang suka, tapi sekarang ada batasan. Ketika contohnya orang kan DM gue lumayan ya untuk konseling. Ada yang gue lihat, ada yang gue nggak bales, ada yang gue bales cuman straight to the point. Kalau dulu enggak bro, dulu tuh gue harus balasin sampai gue harus membuat nanti kalau gue nggak balas mereka benci gue. Nanti kalau mereka nggak balas nanti gue dihujat gitu ya. Dan memang tahun lalu itu tahun hujatan gue banget bro. Kalau lu tahu ada akun-akun ya di akun ini ya kayak akun Kristen gitu ya, yang berusaha untuk satir, namanya akun satir lah. Jadi banyak banget itu postingan gua yang dimasukin lalu dipotong setengah atau full, tapi mencoba untuk dipaksakan dengan sudut pandang mereka. Atau memang ada yang salah, ada perkataan gue yang memang secara teologis debatable ya, atau memang belum sepenuhnya bisa dianggap benar. Oh rame, itu gue stres bro. Jadi tahun 2019 itu tahun berharga buat gua, di mana keakuan gua atau keman pleaseran gua itu dibikin stabil. Bahwa Dit, lu nggak perlu senengin semua orang,
And it's okay kalau orang benci lu, karena nggak semua orang punya sudut pandang yang sama, dan lu juga harus hargai sudut pandang orang yang nggak setuju sama lu. Itu mahal banget buat gua tuh. Itu pelajaran paling mahal, dimana gua sempet sebulan tuh mau ngajar atau mau share, gua tiba-tiba minder. Karena saking membabi butanya. Segitu besar impactnya berarti ya, hujatan itu ya. Iya. Dan itu sampai masuk media online, bukan hanya Instagram, tapi kayak media online yang memang orang sudah sering dengar, dan masuk pendeta palsu, pengajar sesat. Waduh. Cuman pentingnya ini guys. Pentingnya inner circle. Kita juga jangan jadi enggak kok, ini kan sudut pandang gua. Enggak, gua tetap begini. Enggak. Butuhnya keluarga. Inner circle. Ya gue tanya sama orang-orang sekeliling gue, guys, what do you think? Nah, sudut pandang dari circle family itu penting, karena dia yang kenal gue, dia yang tahu gue. Jadi kalau mereka ngomong sesuatu yang menegur gue harus mengizinkan sudut pandang gue dirubah. Nah, ini juga bahayanya otentik. Bahaya otentik yang tidak sehat ada lagi nih. Ya ini gue, nggak ada yang bisa ngubah gue. Itu jadinya bukan otentik tapi annoying. Gitu ya. Annoying ya, bukan autentik ya. Annoying. Ya. Oke. Annoying. Jadi tahun lalu itu mahal buat gue, itu pelajaran yang sangat berharga. Yang gue merasa udah secure dengan dengan textual teaching gue sangat secure dengan apa yang gue bawa. Ternyata ada yang harus dibenahi. Nah, itulah membuat akhirnya otentik yang mungkin diajarkan ke hidup gue jadi lebih mendalam ya, bahwa yes, lu harus jadi apa adanya, termasuk juga untuk mengakui kesalahan. Kalau nggak sepenuhnya, nggak semuanya yang lu ajarin ternyata 100% betul, atau at least kita akui lah debatable gitu. Kembali lagi kepada prinsip yang lo pegang dong berarti ya. Ketika dulu lo menjadi seorang people pleaser yang lo menyenangi semua orang dengan cara yang salah, itu karena lo tidak mempunyai sebuah pegangan atau prinsip yang benar. Sehingga sekarang pun ketika lo sudah mempunyai prinsip yang benar pun, lo pun masih digoyang gitu. Tapi ya yang satu gua tarik adalah yaitu pertama, bahwa prinsip lo tahu prinsip yang benar, dan kemudian kedua inner circle lo. Inner circle lo membantu untuk lo melihat kembali, mengevaluasi lagi, karena ketika kita udah di momentum nih, kita sedang naik, kemudian tiba-tiba gitu kan kita mungkin jadi disadarkan kembali, ya seperti lo bilang tadi, debatable atau mungkin tidak sepenuhnya benar, sehingga lo akhirnya sekarang udah lebih sadar. Ngomongin tadi yang postingan itu, sekarang apakah dengan lo setelah tahu gitu itu menjadi tahun hujatan lo, kemudian lo sekarang sudah dengan prinsip yang lebih teguh lagi, lo hapus-hapus waktu itu postingan itu, akhirnya lo hapus-hapus demi tidak menjadi masalah, atau demi karena ya udah deh supaya orang nggak jadi terluka atau nggak jadi bahan hujatan orang lain lagi, atau lo tetap aja gitu? Sebenarnya 99,9% itu gue biarin supaya itu menjadi story gue. Cuman ada satu doang dari semua, cuman ada satu yang gue hapus yang memang sensitif, karena gue lagi ngomongin tentang bunuh diri. Jadi ini gue ambil dari bagaimana gue konseling orang. Ya ada orang di jemaat kita yang juga tidak jauh, maksudnya hubungannya sama kita, nanya kayak gue pengen mati nih. Terus gue bilang, kenapa nggak dari dulu? Terus akhirnya ya ini kalau kita bicara tentang kitab suci ya, keyakinan kita, kalau lu mati kan Yesus yang hidup, kenapa lu mau bunuh diri? Karena it's you yang hidup, lu nggak izinin Yesus yang hidup. Gue bilang gitu. Terus dia kayak iya juga ya. Terus gue bilang gini, kalau kenapa lu berpikir lu mau mati bunuh diri? Karena lu gak menghargai pengorbanan Kristus. Lu berarti sombong. Lu mikir ini hidup lu, bisa lu matiin, bisa lu hidupin. Gak bisa. Nah itu gue bawa ke sosial media. Jadi gue pakai tayangan-tayangan yang pop up gitu, kayak teks-teks, "Bang, aku mau bunuh diri." Gue bilang, kenapa gak dari dulu gitu kan. Nah itu viral banget bro. Itu viral parah. Itu sampai ribuan komen lah hampir. Itu masuk haters. Lu pernah baca juga, Bul? Kayaknya gue inget kayak pernah baca itu deh. Jadi pas lo ngomong itu gue jadi inget. Tapi memang menurut gue itu tindakan yang bijak sih untuk lo hapus, karena itu butuh kedewasaan sih untuk bisa membaca, kedewasaan rohani untuk lo bisa menerima itu, menangkapnya dengan konteks yang benar gitu.
Nah, itu kata yang tepat tuh, Bul. Karena ketika kita sebagai content creator, kita juga harus pahami lu siap nggak untuk menghadapi sudut pandang yang berbeda. Nah, pada saat itu memang agak sensitif karena ada itu kan karusel ya, ada beberapa halaman. Nah, halaman pertamanya tuh cuman gitu. Nah, orang kan belum tentu slide yang kedua. Dan yang komen itu memang banyak juga orang-orang yang baik ya. Kalau yang komen adalah hater semua, gue mah bodo amat. Ini masalahnya ada orang-orang yang baik, psikolog bilang, aduh sebaiknya ini tidak ditampilkan di sosial media ya. Ini bisa membuat orang-orang yang baca nanti bener-bener ya udah kenapa nggak sekarang aja, nggak dari dulu gitu. Jadi akhirnya gue hapus. Mengingat sejarah pertemanan dengan lo, yang jawabnya suka ngasal kayak gitu loh. Udah bakal kalau gitu nih, ini karena kalau komen bener-bener deh. Sosial media kita mengenal orang hanya di permukaan. Itu pelajaran lo ambil juga ya, menjadi lebih bijak lagi dalam memposting sesuatu gitu ya. Dan itu ya itu gue rasa itu harus jadi kesadaran kita semua sih ya. Ada satu konten tuh yang di awal tahun 2019, postingan pertama yang memulai penghujatan gue. Jadi gue cium istri gue, dan memang ciumnya sampai yang kayaknya bibirnya sampai begini nih, sampai begini nih. Ya, istri gue ada di sebelah tuh lagi nonton. Nah itu hujatan langsung kayak, waduh pendeta posting ciuman, waduh ini gimana kalau anak-anak, wow itu juga itulah awal. Dari situ mungkin akun-akun ini melihat, wah ini bisa jadi kita bully nih. Sasaran dari tembak situ nih. Dari situ rame. Nah, Cepan itu dia ya sudut pandang. Kita juga gue tuh pikir bener-bener, oke, gue take down nggak ya? Sekali lagi gue tanya inner circle gue tanya orang lain, gue tanya mentor gue, orang-orang yang gue tahu, orang-orang yang baik. Mereka bilang ya memang sensitif, tapi ya mereka punya sudut pandang. Nah, gue memutuskan untuk tetap gue taruh. Kenapa? Karena gue harus ngajarin gini. Ciuman itu hal yang baik, hal yang indah yang dilakukan sama orang yang sudah berpasangan. Jadi justru gue mau kasih tahu, saya sebagai hamba Tuhan mau nunjukin bahwa this is beautiful. Seks jangan dibuat jadi sebuah hal yang kotor, tapi kamu harus lakukan hal yang proper. Dan gue kan bukan video, gue kan bukan video lidahnya gini-gini ya kan. Kan enggak gitu loh. Nah jadi akhirnya gue ngajarin bahwa kita jangan takut. Gimana kalau generasi nanti lihat begitu? Lah orang tuanya harus ngajarin. Jadi jangan salahin content creator. Harusnya sekolah lah ngajarin. Jangan salahin guru, jangan salahin content creator ya. Apapun yang content creator ucapkan, walaupun itu jahat sekalipun, kalau kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membangun generasi ini, atau at least anak kita, mereka akan aman kok. Jangan sampai kita takut sudut pandang. Ayo anak-anak kita nggak boleh main keluar. Nanti bahaya kalau menerima sudut pandang dari luar. Justru kita sebagai orang tua, tanaminlah sudut pandang sama anak-anak kita supaya mereka jadi siap untuk bertarung ke dunia kan. Betul. Ya. Gue penasaran satu hal bro. Lu kan sekarang udah menjadi ayah dari 4 orang anak gitu ya. Bagaimana lu mengajarkan autentik ke anak lu gitu ya, dan menerima kelemahan mereka, sedangkan lu tahu ini tahap lu mendidik mereka gitu untuk memperbaiki kelemahan lu menjadi lebih baik, tapi lu harus being autentik gitu. Wah ini menarik bro, ini menarik. Nah satu waktu anak gue yang pertama dia ketahuan lah melakukan sesuatu ya, terus karena gue harus konsisten kan, kalau gue memang menaruh nilai autentik menjadi apa adanya ya dalam pelayanan gua, it has to started in my family kan. Harusnya ini dimulai dari keluarga, dan ketika anak gua melakukan kesalahan, gua bisa terima nggak? Nah, jadi antara penerimaan dan didikan itu dua hal yang berbeda yang bisa dijalankan bersamaan. Jadi yang pertama adalah dulu kan gua kasar, sehingga itu yang menyebabkan mungkin dia takut sharing. Dan semua manusia, semua anak kecil juga, khususnya usia-usia SD, apalagi adolescence ya, umur 11, 9, 10, 11, mereka udah mulai hidup tuh emosi-emosinya. Dia nonton apalah, dia nonton apa, itu menabung emosi. Nah, mungkin dia jadinya ketika bikin kesalahan takut ngomong sama orang tua.
Nah, ketika gue sudah menjadi orang tua yang tidak kasar, gue berusaha untuk membangun komunikasi. Waktu dia bikin salah, takut dia bro. Gue panggil, dia takut, dia nangis. Terus gue bilang, Zu, tenang, aku janji nggak akan marah. Gue udah bilang gitu dulu. Gue janji nggak akan marah. Ya kamu bisa terbuka. Akhirnya dia ngobrol. Pas dia buka, ya aku begini. Terus akhirnya gue tanya kenapa. Dia bilang lagi ya, because I like it. Ya jujur aja, dalam hati gue memang gue juga suka dulu gitu. Jadi kita bisa nggak sebagai orang tua setuju bahwa memang enak sih. Kita nggak boleh bilang nggak boleh kamu suka. Nah ini bahaya, nanti mereka mematikan, mereka akhirnya hidup dalam delusi. Mungkin kita ngomongin tentang apa ya, tentang seks, ngomongin tentang porn, drugs. Banyak kita memaksakan enggak, itu nggak enak, menabrak di sini dia. Mah, gue udah coba, enak gitu loh. Atau porn, atau ngomongin masturbasi. Lah, gue yang pernah ngelakuin kan. Sampai saat ini gue nggak bisa bilang itu nggak enak ya. itu enak dipandang dan dirasakan enak, tapi kan ada tapinya. Nah ini yang kita harus kasih tahu ke anak-anak. Iya memang itu enak. Apalagi ketika anak gue menonton sebuah hal yang nggak harusnya ditonton, dia bilang because I like it. Akhirnya gue bisa nggak untuk menciptakan rasa aman. Akhirnya gue peluk dia, gue bilang iya. Memang kok, Dedi juga suka dulu nonton gitu. Nah, jujur, habis itu, bener gue peluk udah. At least dia aman dulu nih, at least dia punya. Kan gini, kita perlu tanamin sudut pandang. Kalau dia punya sudut pandang, udah kokoh, aduh, itu aman banget. Iya, bener. Nah, Setuju. Akhirnya gue bilang gini, Zu, coba kamu nonton yang mana? Ini umur 8 tahun kalau nggak salah. Kamu nonton yang mana? Akhirnya dibuka lah. Hah? Dia nggak mau? Nggak, udah. Kamu buka yang mana? Terus gue bilang gini, watch with daddy. Gue bilang, tapi sekali lagi ya, ini sudut pandang ya, nggak harus diterapin ya. Iya. Akhirnya, disclaimer-nya gitu ya, guys, viewers, listeners, ya sudut pandangnya yang harus garis bawahi. Ya. Jadi akhirnya dia buka lah, Dia buka di YouTube dan memang as far as I know YouTube nggak tahu ya, setahu gue sih nggak ada konten yang segitu vulgarnya, setahu gue ya. Nah, cuman dia buka lah, ya tulisan itu seks. Dan dia buka memang yang gue lihat. Gue scroll ke bawah, memang adegan-adegannya ada adegan yang semi lah kalau kita tahu kata itu. Akhirnya dia lihat, dia buka. Nah pas mau buka juga takut dia. Nggak, it's okay Zu, I just wanna know. Ya mana yang kamu watch. Akhirnya dia buka, ya udah. Ada adegan dia lagi ciuman, ada adegan lagi mau tidur. Kira 10 detik. 10 detik dia tutup. Terus gue, loh kenapa? It's okay, watch with daddy. No, because it's not right. Jadi dia sadar gua nonton sama bapak gua, tapi hati gua nggak enak dan gua nggak mau walaupun bokap gua bilang boleh. Nah ini kan akhirnya tertanam sebuah sudut pandang ya. Nah disinilah yang tadi mungkin Bro Victor, mereka perlu untuk menyadari otentisitas mereka, di mana apa yang mereka anggap benar saat itu, kita harus stand sama mereka, temenin mereka dan kasih mereka sudut pandang yang baru. Nah, akhirnya mereka nyadar kalau aku nonton dan Dedi kasih tahu sebuah hal yang lebih tinggi mungkin. Kalau aku nggak nonton, ternyata dampaknya begini. Nah, itu PR sih, bro. Dan sampai hari ini pun kita masih berdiskusi dalam hal-hal tersebut. Dan gue udah memutuskan gue nggak akan pernah capek untuk jadi teman buat anak gue, walaupun sih kenyataannya capek juga, tetapi gue harus belajar untuk berhadapan sama anak gue tanpa frustasi, supaya dia punya sudut pandang bapak gue nggak pernah capek sama gue, gitu. Karena karena sudut pandang itu yang dikasih sama bokap gue nggak mau jadi pengkhianat, artinya bokap gua begitu ke gua, terus gua nggak gitu ke anak gua.
Nah, gua kan mengkhianati value yang mengubah gua dong. Iya. Yes, yes. Gitu. Nah, makanya itulah dimana gua marah ada loh. Gue juga ada, disiplin ada. Gara-gara dia begitu, ya gue bilang sorry ya, kamu nggak boleh main game 1 bulan. Ya udah, tapi gue ketawa. Terus gue akhirnya bercanda. Ya gue bercanda. Emang kamu apa sih yang kamu tahu dari itu? Emang teman-teman kamu ngomongin ya? Gue lagi cari-cari tahu. Jadi teman-teman kamu di sekolah ngomong nggak? Jadi gue mulai cari-cari tahu gitu ya. Terus atau ya di sini jadi gue sama anak gue jadi friend. Kita perlu jadi teman sih. Mendampingi mereka. Wah, ini pelajaran mahal ya. Bully nih. Bul, jujur Bul. Tadi gue menghadapi anak gue perempuan sulit. Tadi lo ngomong itu pas umur 8 kan? Karis tahun ini umur 8. Nggak siap-siap. Tapi memang nggak tahu ya. Tapi perempuan itu lebih nggak banyak ditutupin kali ya, karena dia jadinya ekspresif ya. Beda sih anak perempuan sama anak laki-laki ya tantangannya ya. Memang value yang lo ceritakan tadi memang sedikit banyak sama seperti apa yang gue juga terapkan dengan Nasya di rumah gitu. Karena memang itu juga berpengaruh dengan latar belakang cara kita dibesarkan juga kan. Kalau dulu nih, kalau gue cerita sedikit nih, kayak si Nasya malah lebih ekstrim. Itu benar-benar sampai zaman dulu kan tabloid kan ya. Tabloid, coba sekarang mungkin anak sekarang udah ke tabloid. Apa tuh? Tabloid. Tabloid atau Google dulu, buka tabloid. tabloid atau majalah gitu kan ya. Itu Nasya pernah cerita. Ada misalnya ada bagian yang ada mungkin ada pelukan atau ciuman, itu tuh sama mamanya dilemin halaman itu, jadi nggak boleh ngelihat. Gini, kalau anak-anak kita kan, anak-anak itu kan sebenarnya kalau makin ditutup sebenarnya makin penasaran ya kan. Kalau dia tidak mendapatkan jawabannya di rumah, dia pasti akan mencari tempat lain atau di luar. Dan itu satu pelajaran juga yang kita, gua sama Nasya pun juga terapkan, bahwa segala sesuatu informasi sebenarnya harusnya diketahui dari orang terdekat dulu, yaitu dari orang tuanya. Kita bisa melihat kan, ciuman tuh udah jadi di mana-mana gitu kan, di adegan manapun di film yang bukan tidak senonoh pun itu pasti ada. Tapi kan ciuman itu indah, itu sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berpasangan. Bahkan gue pun juga di depan anak-anak gue juga gue cium aja gitu, cium Nasya gitu kan, cium bibirnya. Nah kita kasih lihat contohnya bahwa ya ini this is what husband and wife do gitu. We kiss each other karena itu kan ekspresi dari rasa sayang, rasa cinta gitu kan. Kita langganan OTT itu Netflix atau sekarang Disney Star. Itu semua hal yang cium itu udah benar-benar harus kita filter banget, harus kita benar-benar jaga banget tontonan apa yang dikasih lihat ke anak-anak kita kan. Jadi tantangannya makin berbeda. Dan belum pernah ketemu kayak Radit gitu kan yang sampai ayo nonton sama-sama. Itu gue kayak tadi buat itu the best banget, gila. Itu movement yang gue acungi jempol banget. Dan benar, buat listener viewers ingat, itu diperlukan kedewasaan yang penuh ya, sudah penuh, dan juga sudut pandang yang benar gitu untuk melakukan hal-hal yang mungkin menurut kalian kayak ini kontroversial banget nih kayak begini nih Bapak Pendeta. Tapi ya again. Ya selama itu juga ketika kita lakuin sesuatu, lu juga harus siap dengan konsekuensi. Ya karena jangan sampai yang kita lakukan tuh karena bereaksi ya, tapi benar-benar dengan sebuah pemahaman, dan kita sudah siap dengan segala macam konsekuensi. Dengan begitu ya kita jadi konsisten ya, jadi anak-anak kita nggak bingung juga. Ya, betul. Ya. Jadi otentik diri sendiri, melebar sedikit menjadi untuk generasi berikutnya ya. Apa yang bisa lo sampaikan hal terakhir untuk buat viewers dan listeners kita yang dalam perjalanan untuk mencari jati dirinya, dalam perjalanan untuk menjadi asli, menerima masa lalunya, dan menjadi aman dengan apa yang dia miliki. Kita harus berdamai sama diri kita. Kita harus berteman dengan semua kelemahan, dan kita harus bertanggung jawab atas semua perasaan itu. Jadi jangan menyalahkan orang lain sama sekali, karena orang lain itu nggak bisa sebenarnya mengendalikan hidup kita. Mereka cuma bisa menginspirasi. Jadi kalau teman-teman hari ini merasa kalian hancur karena perceraian orang tua, atau kalian hancur karena ada perbuatan jahat orang di masa lalu, jangan salahkan mereka. Itu bagian dari otentik. Ya, kalau kita menyalahkan mereka, maka kita sebenarnya sedang tidak mengambil tanggung jawab atas hidup kita.
Jadi Iya. being authentic Iya. bukan hanya menjadi apa adanya, tapi mengambil seluruh bagian di hidupmu, every story from your life, walaupun memang disebabkan oleh perbuatan yang kurang baik dari orang-orang, tapi own it dengan mengatakan mereka menginfluence story ini, tapi this story is sepenuhnya is my story. Jadi kalian menjadi kuat, kalian menjadi bisa menikmati seluruhnya dari hidup kalian. Wow. Wow. Mantap. Mantap. Erik. Sama semua gitu. Mantap. Sama jawab, reaksi kita sama Toy. Tapi ya memang Luar biasa sih hari ini. Being authentic Iya. itu rich banget ternyata dan besar sekali value-nya dalam hidup kita, bukan cuma untuk kita pribadi, bahkan juga membawa dampak untuk sekitar kita dengan kita menjadi otentik gitu ya. Gue percaya bahwa dari cerita barusan juga kita belajar being authentic itu justru dengan kita menerima siapa diri kita di masa lalu, dengan segala masa lalu kita dan lain sebagainya, justru bisa menjadi impact yang besar ke masa depan kita maupun kepada orang lain di sekitar kita. Itu yang harusnya ditanamkan di pikiran kita gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kita memikirkan, aduh masa lalu gue begini, masa lalu gue jelek, dan kita mengasihani diri kita sendiri. Itu udah salah banget gitu. Jadi sebenarnya justru segala apa yang boleh terjadi di masa lalu bisa menjadi emas di masa depan, untuk bahkan untuk orang lain gitu. It's Yes. amazing. Wow. mungkin mau jadi Father Victor gimana Toy? Wow. Tuh, ditepuk tangan itu sama Father Radit tuh. Ha? Insider joke nanti, Peng. Bener juga. Sebelum kita menutup podcast ini, kita mau ngajak in frame seseorang yang sangat-sangat berarti banget buat Bapak Radit ya. Bagaimana Pak? Oh, gini, Peng, gini, Peng. Gimana? Kita butuh pembuktian apa yang disampaikan Radit otentik atau enggak. Oh bener juga. Kita tes di sini nih, bener lah ya. Tadi udah dicatat soalnya ya. Nih, gue udah catat lumayan banyak. Victor juga udah nyatet. Tapi kita mau memeriksa keabsahan fakta-fakta tersebut dengan memanggilkan the one and lonely sang istri dari Bapak Radit, yaitu Ibu Johanna Alexandra. Asik. Gimana? Siap. Ibunya udah siap? Gue harus disclaimer, kalau sampai kamu membuat aku nggak otentik, nanti uang belanja berhenti. Hai. Halo. Hai Joy. Halo semua, hai Bully, halo Victor. Victor. Halo. Nah, ini kan surprise nih buat yang ya mungkin kalau yang buat nonton bisa ngeliat langsung mukanya nih Ibu Johanna. Tapi kalau denger di Spotify nggak apa-apa, denger suaranya aja. So gimana kalian Gimana? selama di rumah aja? Joey bagaimana? Selama di rumah aku surprisingly very enjoy myself ya, kayak menikmati waktu-waktu posesif akhirnya sama bisa lebih lama waktunya gitu. Bagus, good. Dari lo gimana tuh? Lo ada duluan nggak? Gue lagi mikir-mikir nih. Tapi ada beberapa lah yang nanti gue mau tanyain. Mungkin dari lo dulu deh. Kan nih selama kalian di rumah aja gitu ya, kita tahu nih banyak fakta kalau orang sejak di lockdown justru makin banyak ribut, makin banyak berantem, dan nggak jarang orang yang justru filing for divorce gitu ya. Ya. Kalian gimana sih sebenarnya? Apakah justru semakin tahu, oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begitu, segala buruk-buruknya baru kelihatan, atau gimana nih kalau kalian? Zoe, say hi dulu dong. Oh, hai. Zoe nih, Zoe tiba-tiba nempel di buntutnya mamanya, soalnya kemanapun mamanya pergi pasti Terikat dia, keterikatan nih. Nah, aku kalau sama Radit sih mungkin karena memang sebelum pandemi ini terjadi, kita memang sering banget spend time di rumah ya. Maksudnya kan memang pekerjaan aku dan Radit waktunya fleksibel, jadi kita memang sering bareng gitu, nggak yang kaget, tiba-tiba ternyata begini. Walaupun memang mempelajari pasangan kita itu adalah perjalanan yang tiada habisnya ya kan, Bully? Mau kita temenan sebelum Iya, benar. Victor waktu walaupun sebelum menikah kita udah temenan berapa tahun, tapi tetap aja ya hari ini ternyata dia begitu ya, ternyata dia begini. Jadi lebih ke enjoy aja sih, walaupun aku mengalami hal-hal baru sama Radit, tapi I know that I will stay with him for the rest of my life anyway. Jadi ya might as well
might as well ya kita lewati bersama daripada gue ngambek terus kabur atau gimana. Tapi Satu anak apa? lagi. Tidak. Tapi keputusan itu bukan karena bukan karena Kita udah bukan- kejebak kan. kan selama masa pandemi ini banyak ya yang wah hamil. Kalau aku sama Radit nggak boleh ya. Lagi ya guys. Kalau dari gua ini menyangkut soal dari sedikit kita balik ke masa lalu. Gua sebenarnya awalnya sudah kenal Joanna lebih dahulu. Kenapa? Karena dia ada hubungan dengan sepupu saya. sedikit Saudara. nih ya. Ada pernah menjalin hubungan dengan sepupu saya. Tapi ketika bertemu lagi dengan sekarang tuh, gua sangat amazed, sangat terkagum-kagum bahwa oke, Radit begini, oke masih iyalah gitu, karena nggak terlalu kenal. Tapi Joanna kayak what gitu, kayak wow gitu. Gue benar-benar cengang. Tapi jadi siapa Makasih yang lo, berubah Bully. duluan sehingga mengajak perubahan ini siapa? Kayaknya kalau perubahannya siapa duluan kayaknya bersama-sama tapi sendiri-sendiri gitu, ngerti nggak? Ya mungkin Bully tau lah masa lalu aku dulu waktu masih SMP SMA memang kalau diinget-inget ya ampun Ancoer ya, ancoer. Gue bener-bener berpikir untuk diri gue sendiri kayak bodo amat mau orang mikir gue jelek ya itu pikiran mereka. I'm gonna still do what I'm doing gitu. Nggak sama sekali nggak mikirin nggak mencintai diri sendiri dan bodo amat gitu. Sampai akhirnya aku jatuh di narkoba sama bapak BD satu ini kan. terus jatuh ke perzinahan juga, ke free sex, dan akhirnya di umur 20 tahun aku hamil di luar nikah gitu. The first thing yang terpikirkan ya sudahlah kita aborsi aja ya. Gue kayaknya belum siap nih gitu. Teman-teman gue udah ada beberapa yang aborsi dan tahu tempat-tempatnya di mana, harganya berapa. Suatu saat Radit nanya sama aku, gimana Jo, kita harus buat keputusan nih, tapi kalaupun kamu mau lanjut aku akan support gitu. Dan aku terkaget, hah? Serius nih laki-laki gitu, sama bener-bener nggak nyangka gitu bahwa aku akan menerima support dari dia gitu. Tapi ternyata celotehannya dia yang mungkin sebenarnya dia mungkin bluffing juga kali dulu ya, nggak tahu juga sebenarnya. Tapi pas dia ngomong gitu aku merasa kayak terdorong untuk wah aku mau untuk do the right thing gitu. Ada kayak dorongan untuk mengambil keputusan yang benar, dan akhirnya itu sih sebenarnya permulaan dimana aku merasa oke, let's do this. Dan aku mulai mengaku sama Tuhan, aku ngomong sama orang tua, sama sepupu aku waktu itu yang pendeta, dan aku cerita dan mereka semua mendukung aku dan memberi atmosfer yang positif untuk aku bisa berubah gitu. Kalau aku mau terusin dengan aborsi kayaknya nggak bakal kemana-mana ya, we're gonna go through the same mistakes over and over and again. Terus abis itu pacaran lagi sama orang lain, terus apa lagi gitu. Jadi aku merasa oke, for this time once aku pengen melakukan hal yang benar, dan aku terusin kehamilan aku dan menikah sama Radit. Dan aku mengambil langkah untuk bertobat, untuk serahin semuanya, hidup aku, karir aku, karena saat itu tuh ya, itu baru selesai promo film layar lebar aku yang kedua tahun 2007. Jadi karirnya kayak lagi baru mau lanjak gitu. Terus tiba-tiba gimana nih Tuhan. Tapi aku benar-benar melihat penyertaan Tuhan sih, kayak saat-saat itu, hari-hari itu yang biasanya kalau anak muda baru hamil pertama kali emosi, hormon. Tapi aku merasa pertolongan Tuhan tuh dahsyat banget, kayak dituntun, dihindari dari publisitas buruk juga. Dan dipersiapkan, dan akhirnya aku bisa menikah sama Radit, ngelahirin Zuzu. Itu kayak those moments yang benar-benar membuat aku mengalami Tuhan, kayak wow, seburuk parahnya aku, tapi Tuhan tuh sayang banget sama aku dan dia benar-benar menyertai aku gitu. Jadi sebenarnya di saat yang bersamaan Radit juga mengalami Tuhan kan lewat papanya. Kalau aku mengalami Tuhan lewat bagaimana Tuhan benar-benar membungkus aku dengan cintanya gitu. Jadi we are berubah bersama-sama tapi di saat yang bersamaan gitu sih. Memang harus mengadakan episode sendiri dengan Ibu Joanna. Apakah Ya, Ibu benar-benar Joanna setuju, mau setuju. nanti mampir dengan menjadi salah satu tamu kita di sini? Yes. Kayaknya ceritanya juga seru Biar ya. bisa lebih detail lagi ya. Saya pegang janjinya. Kita punya punya satu narasumber yang cewek. Selama ini masih cowok semua. Akhirnya. Anda mungkin jadi yang pertama, mungkin deh. Yes. Radit tuh gimana sih di rumah sebagai suami dan sebagai ayah? Itu pertanyaan yang mau ditanyain dari tadi ya. Gue tambahin. Pertanyaan itu gue tambahin. Karena Radit adalah seorang people pleaser.
apakah dia juga seorang wife pleaser, seorang son and daughter pleaser? Ya, nah ini gue mau tahu nih. Kalau pertanyaannya ditanyakan sekarang, saat ini, aku akan jawab yes, he is a wife pleaser. Ya. Oh. Tepuk tangan dulu. Tapi Sesuai, kalau sesuai. Ini disuruh belum disuruh janjian kan ya? throwback, Belum ya? kalau disuruh throwback atau flashback atau disuruh mikir lagi dulu awal-awal pernikahan, dia benar-benar people pleaser, tapi sejujurnya aku sebagai istrinya merasa di nomor dua. Oh, nomor 2. Ya, cuman karena awal-awal kayak merasa oh yaudah deh terima aja deh, karena kan memang kita kan mau hidup buat orang lain, kan kita mau jadi berkat dan apa ya gitulah, perasaan-perasaan menomorduakan diri sendiri. Kan kita udah menjadi satu, jadi harusnya aku bisa dong mengerti. Cuman dalam konteks yang negatif ya, kayak merasa ya udah deh terpaksa untuk merasa seperti ini demi orang lain gitu kan. Tapi lalu kita akhirnya banyak kejadian terjadi, mungkin tadi udah sempat cerita banyak kejadian-kejadian sampai akhirnya kita jadi banyak ngobrol gitu, benar-benar banyak menggali perasaan dia sih, sebenarnya lebih banyak menggali perasaan aku karena aku emang orangnya lebih susah untuk mengutarakan perasaan gitu, banyaknya disimpan dan diuol-uol dalam diri aku dan nggak bisa diutarain. Kayak misalkan Radit nanya kamu gimana hari ini, aku cuman dengan standar jawabnya I'm good, I'm okay. Tapi dia Radit tuh suka nanya apa yang kamu rasain, kamu harus bisa menamakan perasaan kamu. Kamu ngerasain apa sama A, sama B, sama C, apa yang kamu rasain gitu. Dan ribet ya? Ribet pokoknya kalau udah duduk di meja, terus dia udah nanya, ayo kita ngobrol, kamu cerita dong. Aduh, gue langsung kayak, gue harus ngomong apa? Cuman kenapa Victor? Biasa mancing orang konseling soalnya ya. Mengkonseling istrinya sendiri. Iya. Tapi akhirnya terlatih. Lama-lama tuh aku karena didorong seperti itu, jadi lama-lama terlatih juga untuk bisa menggali perasaan aku gitu kan. Dan akhirnya jadi lebih terbuka, lebih bisa mengerti apa yang aku rasain, sehingga Radit pun bisa mengerti apa yang dia harus kasih ke aku sebagai seorang suami gitu kan. Aku juga mengutarakan ketertekanan aku selama ini. Aku merasa kadang suka merasa bodoh sama kamu karena kamu suka controlling gitu, terus kadang juga merasa kok di nomor 2 kan, left out gitu kan. Tapi sekarang aku tuh udah di posisi dimana mungkin Radit juga nggak terlalu banyak berubah, maksudnya iya dia menomorsatukan aku, tapi tetap dong he lives for other people gitu kan. Tapi aku sudah merasa okay with that gitu. Jadi kayaknya berarti ntar anak-anak boleh kesini dong. Enggak, pandemi. Itu soalnya usaha gue tiap hari. Boleh bro, belum. Gue udah nggak Jangan bikin kluster baru guys. Aduh. Iya. Sekarang tuh aku sudah bisa menerima, mungkin karena udah ada komunikasi yang jelas itu kan. Kalau dulu mungkin menerima tapi terpaksa karena tidak terbangun komunikasi yang jelas. Tapi karena sekarang kita udah sering ngobrol, bener-bener mengutarakan kenapa melakukan ini, kenapa ingin seperti ini. Jadi sudah bisa menerima dan menikmati hari-hari sekarang sama Radit. Udah berapa belas tahun kita? 13 tahun. Luar biasa. Jadi kalau sekarang Radit is a wife pleaser. Aku bersyukur banget sih. Ini Handphone baru ya. Berarti sesuai nih ya, apa yang tadi diomongin sesuai berarti Pak. Oke, cek ini daftarnya semua sah berarti ya. Mantap. Ya. Otentik ya. Nantikan episode dengan Ibu Joanna Alexandra. Kapan? Dia bakal nongol ya. Abis itu supaya lebih otentik, anak gua. Wah. Baiklah. Komplit. Kode nomor 5 tuh kayaknya. Kode nomor 5. Aduh, gawat. Pabriknya minta tutup, udah tutup katanya. Hai, semoga Tuhan mendengar doa saya ya. So that's all for this episode. Mudah-mudahan buat viewers dan listeners semuanya mendapatkan sesuatu. Ya udah, saatnya untuk kita cabut. Oke? Fedi Budiman signing out. Victor, ciao. Sekali lagi, thank you Radit and Joanna. Bye. Thank you. Bye. Bye, Bye guys. bye. Thank you.